Setelah berhasil mengalahkan Australia, sejatinya peluang timnas Indonesia untuk lolos fase grup menjadi terbuka, di mana Marcelino dan kawan-kawan seminim-minimnya hanya butuh hasil imbang untuk lolos kala bersua Jordania. Nah, Jordan sendiri bagaimanapun bukanlah lawan yang mudah dan pastinya pasca kalah secara menyakitkan dari Qatar, mereka akan habis-habisan untuk mengincar kemenangan. Namun di satu sisi pelatih Jordan, Abdullah Abu Zema juga merasa kalau laga melawan Indonesia benar-benar akan berlangsung sulit. Sebab tim Garuda beneran bisa jadi bom waktu, terlebih usai kalah di match pertama dari Qatar dan bangkit di laga versus Australia. Timnas Indonesia U23 benar-benar punya kans besar untuk bisa lolos dari fase grup. Pasalnya di match terakhir nanti, skuad Garuda udah bisa diperkuat Ivar Jenner dan Justin Hubner yang 100% siap tempur. Nah, meskipun di sektor depan belum bisa diperkuat Ramadan Sananta, akan tetapi bagaimanapun, tim ini lebih dari siap dan harusnya sih bisa untuk mengalahkan Jordan yang di laga kedua kemarin harus keok dengan cara yang kontroversial kala bersua Qatar. Lebih lanjut, berkaca dari komposisi yang ada, besar kemungkinan Coach Shin akan menurunkan 90% pemain yang sama saat kemarin mengalahkan Australia. Mungkin hanya akan ada 1 atau 2 perubahan, mengingat Ivar dan Justin udah bisa main full dari awal. Dengan skema 3-4-3, maka kemungkinan Justin Hubner akan diplot sebagai bek tengah bagian kiri, mendampingi Rizky Ridho dan Ferrari guna menjadi benteng di depan Hernando. Lalu 2 wingback, seperti biasa di kiri ada Arhan. Nah, di sektor kanan ini yang kemarin jadi sisi terlemah. Kalau Coach Shin berani, ada oke-nya menaruh Jim Kelly-Stroyer sebagai wingback kanan, mengingat ini pemain etos kerja dan kemampuan akselerasinya begitu bagus, sehingga pasti bisa mengimbangi kecepatan para pemain Jordan. Kemudian, sebagai 2 gelandang di tengah, Nathan Cho yang kemarin tampil aduhai kala melawan Australia. Bisalah ditaruh lagi dan berduet dengan Ivar. Lalu 3 di depan, Marcel di kiri, Witan di kanan, dan Rafael sebagai false nine kemungkinan masih akan jadi andalan. Sementara itu, melihat ini semua, pastilah membuat Indonesia kini beneran udah nggak bisa lagi dianggap sebagai tim hore di grup A. Apalagi setelah melihat luar biasanya fighting spirit pemain Indonesia yang bahkan dengan 10 pemain masih bisa menggempur Qatar yang cuman bisa menang lewat wasit. Lalu main solid kala bersua Australia, membuat pelatih Jordania Abdullah Abu Zema merasa kalau timnas Indonesia beneran udah jadi bom waktu, dan Abu Zema sendiri melihat laga ini akan jadi laga yang sangat alot karena kedua tim pastinya ingin menang dan lolos. Terlebih melihat gimana skuad timnas Indonesia dengan masuknya Justin Hubner dan kembalinya lagi Ivar Jenner, pasti membuat timnas Indonesia makin sulit dikalahkan. Apalagi sekarang skuad Garuda sedang berada dalam mood yang baik. Semua tim di grup ini punya peluang yang sama untuk lolos. Bagi kami, harapannya jelas kami bisa lolos. Dan kami masih mempunyai 1 pertandingan tersisa, yaitu laga yang sulit melawan Indonesia. Dan kami akan berusaha yang terbaik agar bisa lolos. Kami harus fokus untuk mengoreksi kelemahan kami dan membenahi kekurangan kami. Saya akan mengulangi bahwa saya bangga pada tim saya. Kami akan ada di babak selanjutnya kalau kami menjaga spirit yang sama, fokus dan komitmen. Kata Abu Zema di situs AFC. Lebih lanjut, Abu Zema sendiri juga sekali lagi menegaskan kalau laga melawan Indonesia pasti akan lebih sulit dibandingkan melawan Qatar dan Australia. Gak cuma dari sisi teknis, melainkan hal-hal non-teknis.
apalagi kini skuad Garuda tengah dalam motivasi yang tinggi untuk menciptakan sejarah. Menurutnya, dengan komposisi skuad Indonesia yang semua tahu banyak diisi pemain berpengalaman di level senior, membuat tim ini secara mental udah matang. Ditambah kualitas dari para pemain abroad yang udah terbukti bisa membawa impact besar di timnas Indonesia, plus step up-nya pemain Liga 1 yang nyatanya bisa tampil bagus. Pastinya skuad Garuda akan jadi tim yang alot. Dan berkaca dari situasi yang ada, maka benar apa yang dikatakan oleh mantan pelatih timnas senior Jordania, Adnan Hamad, di mana beliau mengatakan kalau sekarang level tim-tim ASEAN udah nggak bisa dianggap sepele. Dan sudah pasti, laga melawan Indonesia nanti akan menjadi laga yang tak mudah bagi Jordania. Itu bukan pertandingan yang mudah. Mereka harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan kemenangan, dan ini merupakan bukti perkembangan sepak bola di Indonesia dan ASEAN. Mendapatkan 3 poin adalah hal yang paling penting, tetapi mereka tahu kalau mereka harus bekerja pada output serangan yang telah disusun, ucap pria 63 tahun tersebut. Ya, pada akhirnya, semoga timnas U23 mendapatkan hasil maksimal di turnamen ini. Karena ya, meskipun ini bukan agenda resmi FIFA, tapi bagaimanapun ajang ini dirasa sangat layak diperhatikan timnas mania. Karena kabarnya ini kan juga menyangkut masa depan Coach Shin itu sendiri. Maka dari itu, dukungan dan doa maksimal perlu diberikan kepada semua yang sedang berjuang. Terlebih, siapa tahu nih, jika semesta merestui Indonesia bisa lolos sampai semifinal dan membuka jalan ke Olimpiade Paris 2024, jika itu beneran terjadi, wah kebayang deh wajah-wajah para anti-STY yang sibuk mencari kesalahan dari Coach Shin yang bisa digoreng lagi. So sekali lagi, hilangkan dengki, hilangkan benci. Mari bersama-sama dukung timnas tercinta ini, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.